Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, teman-teman semua, Bapak dan Ibu yang sudah hadir di program kita yang baru nih namanya JNE Talk. Yang pertama mulai dengan Mas Jalal. Senang sekali dapat kesempatan kali ini bisa belajar dari beliau 2 jam ke depan. Jadi narasumbernya satu orang, waktunya 2 jam, panjang banget kan? Jadi teman-teman bisa tanya, bisa diskusi apapun. Kebetulan mungkin info buat Mas Jalal dan teman-teman semua yang hadir, Bapak Ibu, berdasarkan data registrasi kemarin, ini yang hadir teman-teman multisektor dan multi stakeholder banget nih. Ada di pemerintahan, dari kementerian, dari pemerintah daerah, ada dari dunia usaha, dari multinational company sampai UMKM, startup, ada dari NGO, ya, perguruan tinggi. Silakan saling berkenalan di grup chatbox ya. Kurang lebih pasti punya pertanyaan dan apa sih yang pengen digali lebih dalam ya nanti kita banyak sesi Q&A karena biasanya Mas Jalal punya PPT nih, tapi di sesi spesial ini Mas Jalal nggak nyiapin PPT. Jadi kita banyak diskusi dan ngobrol Ya, santai aja ntar, ya. bahkan bahkan nama acara ini saya pikir ini apa di kepala saya mau saya ganti Apa tuh? jadi Q&A with JNA. Asik. Boleh juga tuh. Iya, oke. Ya, mungkin gini, teman-teman, luar biasa ini sampai Bang Billy dari Sumba nih datang nih. Bang Billy ini salah satu leader komunitas di Sumba yang udah pernah diundang sampai ke UI. Thank you Bang Billy. Nanti boleh ya ngobrol-ngobrol dan tanya-tanya ya. Oke, eh, mungkin kita akan bikin sesi ini santai aja. Jadi nanti silakan Bapak Ibu dan teman-teman bertanya ya. Kita pengen ngobrol tentang penciptaan dampak ya, impact creation. Jadi banyak banget orang ngobrolin tentang impact, impact, impact. Sebenarnya substansinya gimana sih? Misalnya biar nggak hanya berhenti di reporting, bagaimana benar-benar bisa solving problems di tengah masyarakat gitu. Nah, ini salah satu mimpinya JNE itu bikin kolaborasi multi stakeholder buat memecahkan masalah-masalah jahat di masyarakat. Jadi mudah-mudahan dari sesi ini dan banyak sesi lainnya nanti banyak ya potensi-potensi kesepahaman, kolaborasi gitu untuk bisa bareng-bareng fokus ke substansi. Aku kurang lebih punya 7 pertanyaan pemantik ya buat Mas Jalal, tapi mungkin nanti 4 aja dulu. Baru setelah itu teman-teman bisa raise hand untuk bertanya atau di chat box juga, tapi lebih baik langsung nanya aja ya gitu daripada di chat box gitu. Izin Mas Jalal kita mulai dari pertanyaan pertama ya. Yuk. Ah, Mungkin Mas Jalal bisa elaborasi eh, singkat gitu, impact creation untuk pembangunan yang berkelanjutan, penciptaan dampak itu seperti apa? em, ya pertama mungkin yang saya mau omongin ya kayak gitu ya. Eh, kita dari apa kalau ngomongin impact ya mesti ingat urutan input, proses, output, outcome, impact. Input itu apa segala hal yang kita masukkan kayak gitu untuk jadi modal, macam-macam jenis modal kayak gitu supaya project atau programnya jalan. Proses itu ya 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 proses atau kadang-kadang bisa disebut throughput ya kayak gitu. Jadi input ada kemudian throughput. Jadi ini isinya adalah apa saja kegiatan yang perlu dilakukan supaya kemudian muncul yang berikutnya yaitu output atau hasil langsung dari apa hasil langsung itu output. Kalau kemudian mau lebih jauh lagi gitu, hasil yang nggak langsung lebih lama, biasanya kita sebut outcome, dan yang namanya impact itu lebih lama lagi, kayak gitu ya. Eh, nah, jadi kalau apa? Kalau saya ngasih gambaran gitu, kalau mau apa? Kita ngasih pelatihan kayak gitu, maka kita punya pertanyaan sebetulnya. Input dan apa pelatihan itu apaan aja sih gitu ya? Ya tentu saja ada sumber daya manusia kayak gitu, ada sumber daya finansial, ada pengetahuan, nanti yang namanya apa kemudian ada proses bikin bahan pelatihan, bikin alatnya, kemudian pelatihannya sendiri kayak gitu ya.
outputnya apa sih? Biasanya dinyatakan sebagai perubahan apa namanya pengetahuan, perubahan sikap, perubahan keterampilan kayak gitu ya, dari yang langsung. Tapi kemudian pertanyaannya adalah apakah itu akan dipakai dalam kehidupan orang yang dapat pelatihan gitu. Kalau pelatihannya jadi montir motor gitu, apakah eh, orang itu setelah selesai pelatihan bisa ini apa namanya bisa jadi montir kayak gitu. Tapi apakah beneran itu dipakai kayak gitu? Kalau kemudian yang dilatihkan misalnya adalah pengukuran keberlanjutan kayak gitu ya. Ya, outputnya adalah orang bisa melakukan itu, tetapi apakah beneran dipakai untuk melakukan pengukuran proyek dan program keberlanjutan, itu perlu ditanyain juga, dan itu wilayah yang namanya outcome. Tapi kemudian yang paling jauh yaitu impact. Nah, impact ini bener-bener perlu lebih ini apa, lebih dalam, lebih lama kayak gitu kita sadari gitu. Nah, kalau saya kemudian ditanyain gitu, impact itu gimana kita bedain impact dengan outcome ya? Saya pertama-tama mau apa, mau menyatakan gitu bahwa uh, impact itu pasti dia perubahan. Jadi change. Perubahannya apa sih kayak gitu. Yang berikutnya itu signifikansinya. Dia bisa apa perubah apa signifikansi yang kualitatif, bisa kuantitatif. Makanya kalau impact itu apa cenderung diukur ya. Karena sebetulnya ada apa signifikansi di situ. Kemudian yang ketiga yang nggak boleh dilupakan itu adalah kausalitas, bahwa benar orang itu apa namanya kalau tadi misalnya contohnya jadi montir, kemudian dia pakai pengetahuan jadi apa montirnya itu untuk apa kerja, kemudian dia dapat uang karena apa karena bekerja itu keluarganya jadi lebih sejahtera. Pertanyaannya adalah apakah kesejahteraan keluarga itu memang terkait kayak gitu, memang berasal dari pelatihan yang dia terima itu, atau jangan-jangan datang dari yang lain. Jadi untuk apa kita bilang benar itu impact, itu harus ada ini apa penjelasan kausalitasnya. Dan yang terakhir saya mau bilang impact itu perlu ada permanensinya. Dia relatif ajek kayak gitu ya. Jadi ini apa namanya wilayah yang namanya impact. Eh, kalau apa kalau orang biasa ngukur apa kinerja, kita selalu bilang ngukur output itu gampang, ngukur outcome itu menantang, tetapi mengukur impact itu rumit. Kenapa? Ya karena tadi yang apa yang saya jelasin itu impact itu beneran ada perubahannya signifikan secara kualitatif maupun kuantitatif, kemudian ada kausalitas dan kemudian ada keajegan atau apa permanensi di situ. Nah, untuk nambahin ruwet lagi, saya mau bilang bahwa kalau kita ngomongin impact, tidak bisa tidak kita juga harus memperhitungkan yang namanya unintended consequences. Mau itu baik, mau itu jelek, kalau dalam jangka panjang itu muncul, maka kita nggak bisa bilang bahwa impact itu cuma yang kita rencanakan kayak gitu. Jadi ada unintended consequences di dalam pengertian impact itu sendiri. Nah, karena kita ngomongin impact terkait sama sustainable development, sama pembangunan berkelanjutan ya, saya mau bilang gitu bahwa penciptaan dampak itu ya tentu saja dilakukan oleh masyarakat sipil, dilakukan oleh pemerintah, dilakukan oleh perusahaan gitu. Nah, kadang-kadang melakukannya sendiri, uh, kali lain melakukannya itu dengan apa namanya secara uh, bersama-sama tetapi di dalam sektornya, kali lain campuran antar kolaborasi berbagai sektor gitu. Nah, biasanya yang punya dampak baik kayak gitu, eh, yang cenderung positif itu kalau sebetulnya tidak satu sektor saja yang kerja di situ ya. Nah, tetapi saya juga mau bilang nih bahwa itu semua em, ya belum cukup terwujud. Eh, kita ini masih ada di dalam situasi di mana dunia itu
sebetulnya masih tidak berkelanjutan. Em, mau pakai apa? Mau pakai omongan planetary boundaries-nya Johan Rockström, mau pakai omongan apa donut economics-nya Kate Raworth, ya kita tahu belum, kayak itu belum berkelanjutan. Kita juga tahu ada dampak apa? Ada berbagai hasil positif, eh, ada apa dampak positif dari apa dari uh, pekerjaan teman-teman masyarakat sipil, pekerjaan pemerintah, kemudian pekerjaan apa perusahaan, tetapi ya skala dan kecepatannya itu belum memadai untuk membuat kita jadi berkelanjutan. Nah, karena saya apa dapat juga pertanyaan yang terkait dengan bisnis di ini Kak apa ini adalah apa ini saya yang apa yang terakhir poin saya yang terakhir buat apa menjawab pertanyaan ini eh bisnis itu kan apa ya yang paling gede ya kekuatannya di antara apa di antara tiga sektor. Eh, dan kalau kita lihat dunia sekarang berantakan, eh, masih banyak banget masalah. Saya harus bilang bahwa masalahnya paling banyak diciptakan atau tidak atau minimal itu lewat perantaraan bisnis. Nah, ini sendiri problematik gitu karena tujuan bisnis yang apa yang disepakati oleh para pakar sebetulnya adalah menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh masyarakat dan lingkungan itu dengan cara-cara yang menguntungkan dan bukan mendapatkan keuntungan dari menciptakan masalah buat masyarakat dan lingkungan. Nah, para pakar sepakatnya begitu, tetapi para apa, praktik di dunia bisnis nggak demikian ya kayak gitu. Nah, jadi kalau kita mau ngomongin apa bisnis impact ya, maka kita bisa membedakan antara mana yang sudah mengarahkan diri pada tujuan bisnis yang modern ini, yang sebetulnya benar-benar akan mengarahkan dunia kepada keberlanjutan, ataukah sebetulnya bisnis ya masih seperti sekarang apa praktiknya yaitu yang bikin lebih banyak masalah daripada penyelesaian masalah. Dan kalau apa kalau kita membiarkan bisnis itu punya dampak yang cenderung negatif kepada masyarakat dan kepada lingkungan, karena ini adalah sektor yang paling powerful, maka peluang kita selamat kecil banget. Kayak gitu kali jawaban atas pertanyaan pertama. Ini udah rawat duluan ya, kita pulang aja kalau gitu. Iya, iya tapi nggak boleh kehilangan harapan ya. Oke, mungkin gini, ini kan yang hadir di sini teman-teman, ini kan dari multi sektor nih Mas Jalal. Ada teman-teman dari Ya. pemerintahan, tadi ada dari Bapeda Jawa Barat, Hai Mas. Terus dari berbagai ini ya, tadi ada dari dunia bisnis banyak banget ya, terus dari masyarakat sipil banyak banget apa ya landscape-nya di masing-masing sektor ini, terus lintas sektornya kayak gimana, kira-kira penciptaan dampaknya tuh gimana lah, mungkin yang ada harapan-harapan gitu. Ya, oh, saya kan nggak bilang nggak ada harapan ya. Saya tekankan kayak gini, apa namanya kemajuan-kemajuan ada, tetapi kita itu butuh jauh lebih cepat dan jauh lebih besar skalanya. Saya mau ngomong misalnya kayak gini, kita mau ambil apa sih contoh misalnya em, yang sampai 10-20 tahun yang lalu gede banget, misalnya deforestasi. Hmm. Ya, kalau di Indonesia deforestasi itu menurun, tetapi belum belum habis kan ya. Eh, Teman-teman tahu nggak di Tiongkok itu dalam 30 tahun terakhir luasan hutan tambah 40%. Jadi bukan cuma deforestasi itu terhenti, tetapi yang terjadi adalah reforestasi sebetulnya, aforestasi gitu. Jadi ada banyak tuh hal yang kayak gitu yang bisa ditunjukin juga. Kita masih apa masih ingat dulu ada masalah lubang ozon kayak gitu. Masalah sama ozon ini tuh apa bisa kita hentikan juga kan kayak gitu ya. Masalah apa lagi gitu kita apa sebutkan. Sebetulnya kemajuan-kemajuannya banyak.
Tapi seperti yang dinyatakan oleh Sam Sharp di bukunya apa yang judulnya langsung brutal aja, five times faster, 5 kali lebih cepat. Lah kita ini benar arahnya, tetapi skala dan kecepatannya itu belum memadai. Nah, kalau kemudian saya harus bilang di setiap sektor ya kayak gitu ya, saya suka apa mengagumi banyak apa banyak sekarang makin apa ya makin banyak sebetulnya bikin regulasi yang memihak pada keberlanjutan. Eh, Regulasi apa biasanya ngambil dari macam-macam standar internasional. Ada banyak pemerintah ngasih apa insentif buat renewable energy. Kemudian banyak apa, pemerintah itu benar-benar eh, apa ya mem- mengejawantahkan eh, janji mereka di persetujuan Paris. Persetujuan Paris itu bilang 2050 net zero emissions, itu banyak pemerintah yang apa yang melakukan itu juga. Jadi kalau apa contoh apa baiknya kayak gitu, coba teman-teman lihat. Sekarang itu di dunia itu ada 14 negara yang listriknya itu hampir 100% dari energi terbarukan misalnya. Dan itu kerjaan pemerintah tuh. Eh, kalau kemudian di Indonesia belum masih jauh kayak gitu ya berarti bukan pekerjaan pemerintah Indonesia yang saya sebut itu gitu. Nah, yang kedua kayak gitu ya, eh, ya sektor bisnis ya kayak gitu. Bisnis juga makin ini apa makin jelas ya apa pemahamannya bahwa tidak bisa sekarang berbisnis itu maksimal apa memaksimalkan profit dalam jangka pendek kayak gitu. Kalau mau apa mendapatkan profit itu strategi jangka panjang sebetulnya. Jadi long term value creation itu makin diterima gitu oleh bisnis dan bisnis itu ya kemudian tahu bagaimana menyeimbangkan antara tujuan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Kalau mereka cuma mikirin yang jangka pendek, mereka tahu itu mereka akan berhadapan-hadapan sama hal yang susah ya kayak gitu ya. Nanti apa pemerintahnya marah, nanti masyarakatnya marah kayak gitu dan kemudian mereka akan kesulitan beroperasi. Mereka akan dapat apa namanya kerugian reputasional kayak gitu dan mereka tahu itu semua sekarang. Yang ketiga gitu civil society juga ini kan penting banget ya. Saya kira tidak ada kelompok yang paling efektif advokasinya itu lebih efektif itu dibandingkan dengan apa masyarakat sipil. Nggak ada juga kelompok yang meminta tanggung gugat atau akuntabilitas dari perusahaan sekuat masyarakat sipil itu. Itu apa kita baru apa baca berita di Australia misalnya itu perusahaan migas di Australia Santos bilang ingin mencapai ini apa net zero tapi kemudian ada kelompok masyarakat sipil memeriksa nggak masuk akal nih kalau beneran mau mencapai net zero di tahun 2050 apa yang dinyatakan itu programnya, proyeknya, sumber daya manusianya, sumber daya finansialnya eh, itu tidak memadai kayak gitu dan itu dianggap kebohongan kayak gitu. Jadi kemudian mereka tuntut di muka hukum ya kayak gitu. Dan bukan cuma masalah apa advokasi dan kemudian menjaga akuntabilitasnya perusahaan. Saya kira masyarakat sipil itu juga banyak melakukan ini apa namanya tindakan-tindakan yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah kalau apa kalau saya harus bilang kelemahan-kelemahannya kayak gitu ya mungkin pemerintah itu cenderung apa ya mikirin uh, lebih mikirin anggaran daripada mikirin dampak. Bisnis itu bagaimanapun masih lebih mikirin tujuan jangka pendeknya dibandingkan jangka menengah dan jangka panjang. Masyarakat sipil kadang-kadang dikritik karena kebanyakan apa ya main apa mau ribet di proses kayak gitu tapi hasilnya belum tentu apa, baik, belum tentu punya dampak yang berkelanjutan. Nah, itu apa kritik yang biasa dilontarkan. Nah, tetapi kalau kemudian balik lagi gitu, khusus buat bisnis, sekali lagi gitu, saya mau bilang bahwa perusahaan itu punya sumber daya yang paling gede, karenanya tanggung jawabnya juga harusnya demikian.
Yang kedua, perusahaan itu bagaimanapun sampai sekarang dinyatakan yang paling inovatif. Sehingga kalau kita mau ngomong soal dampak keberlanjutan, kita bisa menuntut perusahaan itu untuk mengarahkan inovasi-inovasinya ke arah sana juga gitu, inovasi keberlanjutan. Dan ini ditunjukkan sebetulnya dengan apa pertumbuhan misalnya apa ya praktik dan ide dan praktik tentang tanggung jawab sosial perusahaan ditunjukkan dengan apa eksplosi atau ledakan dari sustainability framework sama sama standards ya. Yang sayangnya masih lebih banyak sebetulnya untuk melindungi shareholders dibandingkan apa memastikan keberlanjutan ini apa namanya dunia. Dan tetapi terakhir gitu yang apa soal bisnis saya juga mau bilang bahwa uh, sekarang makin banyak perusahaan yang setuju dengan uh, corporate purpose atau apa tujuan perusahaan yang tadi saya sebutkan bahwa sebetulnya perusahaan itu tujuannya adalah memecahkan masalah yang dihadapi oleh masyarakat dan lingkungan dengan cara-cara yang mendatangkan keuntungan. Jadi bukan untung dengan cara bikin masalah. Dan kalau semakin banyak perusahaan yang setuju dengan apa dengan uh, apa definisi corporate purpose yang baru ini, saya kira dunia punya apa peluang untuk jadi lebih ke ini apa Ya, trennya seperti apa Mas Jalal kalau boleh tahu nih perusahaan-perusahaan di dunia saat ini terhadap corporate purpose ini yang tadi untuk solving problems dan dengan itu profitable alih-alih membuat profit dengan menciptakan masalah. Trennya seperti apa? Nah, ini itu pertanyaan menarik banget ya. Jadi uh, orang yang pertama-tama menyatakan bahwa perusahaan itu harusnya bertanggung jawab kepada seluruh pemangku kepentingannya itu adalah Edward Freeman tahun 2000 tahun 1984. Nah, tetapi baru tahun 2019 kita menyaksikan bahwa dunia rame-rame sepakat. Yang benar Edward Freeman ya, ternyata kita harus bertanggung jawab kepada seluruh pemangku kepentingan. Edward Friedman itu adalah pendirian dari tahun 70. Milton Friedman bilang perusahaan bertanggung jawab pada shareholders saja. Dan apa yang kemudian terjadi di tahun 2019, ini menarik banget ya buat buat saya. Ya. Nah, masalahnya adalah di tahun 2020 perusahaan itu di seluruh dunia, termasuk yang menyatakan mengikuti pendirian baru ini, itu langsung diuji pakai COVID. Diuji dengan COVID, mereka harus menunjukkan benar nggak mereka bertanggung jawab pada seluruh pemangku kepentingan. Kalau kemudian mereka langsung mecat para pekerjanya ketika apa bisnisnya susah, ketika mereka langsung ngemplang tidak bayar para apa pemasoknya gitu karena dengan apa dalih bisnis itu lagi susah, ya jelas mereka gagal ujian. Nah, saya mau bilang bahwa ya di mulut banyak perusahaan, di kertas, di website perusahaan-perusahaan, kita bisa melihat seakan-akan perubahan kecenderungan itu luar biasa. Tetapi kita perlu melihat satu demi satu. Apakah benar mereka menegakkan apa yang para CEO-nya sampaikan di pidato-pidatonya? Apakah benar mereka menegakkan apa yang ditulis di dalam laporan keberlanjutannya? Itu perlu benar-benar dikuliti. Jadi jangan percaya dengan mudah kayak gitu bahwa itu memang sudah mereka adopsi sepenuhnya. Oke, menarik. Makasih Mas Jalal sharingnya. Ini udah 30 menit dari jam 15 ya. Jadi kesempatan mumpung Mas Jalal available dan bisa ditanya-tanya banyak nih oleh teman-teman. Kita langsung buka aja sesi Q&A-nya. Silakan raise hand buat yang mau bertanya atau komentar gitu. Aku lihat di sini sudah ada pertanyaan nih dari chat box ya. Ada Kang Heri Ginanjar. Boleh on cam nggak Nah, kenalan kita dan ini sama-sama pakar nih sebenarnya, tapi Iya, beliau humble pengen nanya. Silakan, Kang Heri. halo Mas Jalal, makasih Mbak Marlis. Makasih, suara saya jelas?
Ya, jelas. Jelas, Mas, jelas. Oke. Eh, jadi pertanyaan udah saya simpan juga sih di chatbox. Tapi gini Mas Jala, saya sering berdebat nih kadang-kadang dengan terutama dengan teman-teman PR ya menyangkut Hmm, masalah reputasi. Nah ini karena menurut saya dengan teori yang tadi outcome, outtakes, terus apa namanya dari output, outtakes, outcome, kemudian adanya impact bahwa sebetulnya impact itu adalah dampak ya, ya dampak ya. Nah, dan reputasi ya, itu menurut hmm, saya itu dampak ya. Karena dengan ya, kita berbuat baik, kita berbuat mengerjakan program itu, maka dampak reputasi. Tapi debatnya adalah mereka itu adalah target ya. Apalagi di dalam buku-bukunya PR ya, yang lama ya, hmm, bahwa salah satu hmm, tujuan apa misalkan CSR adalah menciptakan reputasi. Padahal, nah itu dia hmm, reputasi itu kan sebuah dampak ya, target. Nah, karena ya, disinilah banyak terjadi greenwashing ya kalau misalkan apa reputasi yang jadi utama. Jadi program CSR baru aja sehari di kick off udah langsung di-blast gede-gedean ya. Bahkan dipaksa ya dalam setahun sudah harus melaporkan dampaknya gitu. Nah, menurut Mas Jala sendiri hmm. reputasi itu sebuah outcome target atau memang dampak yang apa walaupun bisa diukur tetapi secara filosofis kan harus ditempatkan di mana gitu ya. Silakan Mas Jala. Makasih. Ya. Oke, makasih, Mas Heri. Saya mau misahin antara apa citra atau image itu dengan reputasi, reputation. Kalau apa? Kalau baca buku-buku yang lebih modern, kayak gitu reputation ya jelas dampak dia jangka panjang lebih ajak kayak gitu ya dibandingkan dengan yang Hmm. namanya citra. Makanya ada pencitraan kayak gitu. Citra tuh bisa dibeli, reputasi nggak bisa, dia harus dibangun dalam jangka panjang. Ya. Eh, saya masih ingat gitu ngobrol sama seorang apa pakar di tingkat global gitu soal ini gitu dan dia bilang kayak gini, gampangnya sih citra itu gambar uh, apa one shot kayak gitu ya. Sementara reputasi itu video. Itu nunjukin apa dalam jangka panjang perusahaan apa. Nah, jadi yang namanya apa yang namanya citra tentu gampang di greenwashing itu banyak banget sebetulnya ada di level citra. Tetapi apakah bisa greenwashing dibuat membangun reputasi? Nggak bisa sama sekali. Karena greenwashing itu akan bikin reputasi malah rusak. Karena reputasi itu yang jangka panjang, Mas. Itu kalau apa? Itu kalau pendirian saya soal apa reputasi dan apa saya pertentangkan gitu dengan yang namanya citra. Nah, saya sendiri masih ingat gitu kalau apa bukunya apa Combs dan Holladay ya. Itu kalau ngomongin reputasi kan performance, sorry, behavior plus performance plus communications dikalikan authenticity. Nah, itu kalau apa dulu rumusnya cuma apa tiga yang pertama ya. Jadi perilaku perusahaan, kinerja perusahaan dan komunikasi perusahaan itu yang rumus yang lama. Rumus yang baru di apa di edisi yang berikutnya sebetulnya dikalikan dengan otentisitas. Jadi nggak bisa yang namanya reputasi itu palsu. Reputasi itu yang otentik. Nah, sementara kalau citra itu bisa dipalsuin, Mas. Kayak gitu kita bisa beli, bisa apa bayar apa apa media yang dibayar kayak gitu itu bisa kayak gitu. Tapi kalau reputasi nggak bisa. Semoga bisa jawab, Mas Eri. Ya, ini dihubungkan dengan judulnya soalnya menciptakan dampak. Dampak itu tuh diciptakan atau memang didapatkan gitu. Oh, ya tentu saja diupayakan dengan sungguh-sungguh, Mas. Kita berusaha menciptakan itu kayak gitu. Tetapi eh, ini pertanyaan yang menarik karena untuk sampai dapat itu akan banyak sekali faktor-faktor yang lain gitu yang akan menyumbangkan kepada hasil akhir itu. Seperti yang saya bilang tadi, ketika ngomongin dampak, kita nggak bisa nggak menghitung bahkan unintended consequences. Jadi Ya, jangan betul. kemudian ngomong yang apa, yang bagus-bagus itu dari saya, yang jelek-jelek yang sebetulnya juga dari apa, dari yang saya usahakan, kemudian nggak diakuin. Nah, itu nggak benar, tuh, Mas. Oke. Makasih Mas Jela. Yuk, Makasih Kak Heri. Ini sambil menunggu yang raise hand yang lain, jadi aku izin bertanya juga nih follow up dari Kang Heri.
Mas Jalal, Green Network Asia ini kan secara khusus kita ini tim knowledge worker ya, pekerja pengetahuan, tim kreatif gitu. Mhm. Sebenarnya tim-tim pekerja pengetahuan, tim kreatif seperti ini, role-nya di dalam penciptaan dampak untuk pembangunan berkelanjutan gitu ya, itu opportunity-nya apa aja sih untuk melihat landscape masyarakat saat ini? Ya seperti kita ketahui kan, harapannya kita harus cepat nih gitu. Tetapi realitanya kan nggak secepat itu. Please advice. Hmm. Ini mau jawab pertanyaan nomor 6 atau versi ringkasnya? Bebas, Karena pertanyaan nomor 6 terkait sama itu. Oke, bebas, nggak, bebas. ini versi ringkasnya dulu deh kayak gitu ya. Saya tuh mengharapkan kalau teman-teman yang bekerja di bidang ini itu benar-benar memahami apa makna sustainability dan kemudian tidak pernah main-main sama wilayah yang tadi apa saya diskusikan sama Mas Heri itu greenwashing. Jadi jangan pernah mau diarahkan ke sana, jangan pernah mau dibeli ke arah sana. Karena kalau teman-teman yang punya kemampuan apa namanya storytelling, punya kemampuan data visualization, kemudian main-main sama hal ini, ya maka yang terjadi adalah misinformasi dan disinformasi soal sustainability kan. Ya. Dan itu yang paling saya takutkan. Nanti orang tuh nggak bisa membedakan eh, mana yang sebetulnya genuine mengarahkan diri kepada sustainability dan mana yang sebetulnya pengelabuan citra tadi gitu. Jadi saya masih punya beberapa beberapa nasihat yang lain kayak gitu Oke. di pertanyaan nomor 6 dan 7. Tapi yang pertama-tama saya mau tekankan belajar sustainability beneran dan tidak pernah tergelincir itu untuk mengkhianatinya. Wah, menarik banget. Itu kalau terkait dengan pendidikan publik ya, karena berdampak langsung ke masyarakat luas. Nah, Mas Jalal, ini di audiens kita ini banyak sekali teman-teman dari kalangan guru, dosen gitu, Ya, pendidik ya, secara umum ya, pendidik asik. generasi masa depan. Asik. Oke. Apa sih yang bisa Mas Jalal sampaikan terkait dengan bidang para guru, para dosen, bidang-bidang akademia? Beberapa tahun yang lalu saya pernah dapat pertanyaan yang agak mirip nih. Pertanyaannya kayak gini, sebetulnya menyikapi sustainable development kampus harus ngapain gitu. Dan mungkin juga ini ya ini jawabannya bisa juga buat sekolah yang sekolah dasar menengah dan kemudian itu apa namanya atas juga ya. Eh, saya waktu itu jawabnya begini, bisa nggak minimal ada satu, ini yang pertama, minimal ada satu mata kuliah soal keberlanjutan yang jadi mata kuliah wajib. Jadi semua harus ngambil itu. Semua akan mengerti yang namanya keberlanjutan itu kayak apa dan ini harus jadi mata kuliah wajib, adanya di depan kayak gitu. Jadi mahasiswa nanti bisa menimbang soal keberlanjutannya. Yang kedua kayak gitu, kalau mungkin bikin jurusan atau bahkan fakultas em, yang benar-benar itu ini kan apa namanya mengajarkan seluruh aspek keberlanjutan. Yang ketiga lebih susah lagi, bisa nggak keberlanjutan dimasukin ke dalam seluruh mata kuliah, itu yang saya bilang. Jadi kalau ngajarin kalau apa di sekolah bisnis gitu, ngajarin marketing, ya sustainable marketing masuk situ. Kalau apa ngajar akuntansi gitu di Fakultas Ekonomi ya yang namanya sustainability accounting masuk di situ. Ngajar apa sosiologi kayak gitu yang apa di fakultas atau jurusan sosiologi yang sangat ditekankan adalah social sustainability gitu misalnya. Jadi sustainability masuk ke semua mata kuliah. Itu yang ketiga. Nah, yang keempat, menurut saya ada banyak mata kuliah yang sebetulnya mengajarkan hal-hal yang bertentangan dengan sustainability. Kalau misalnya mata kuliahnya masih mengajarkan ngumpetin social cost, environmental cost kayak gitu, ya itu mesti itu dihapus apa yang ngumpetin-ngumpetin kayak gitunya. Jadi kita tugasnya berat sih sebetulnya ya, mulai dari ngajarin sekali, kemudian
membuat bagian yang khusus ngajarin itu, kemudian memasukkan ide keberlanjutan ke semua hal kayak gitu, ke semua yang kita ajarkan, dan kemudian benar-benar bersihin segala hal yang bertentangan sama ide keberlanjutan. Nah, kalau para guru, para dosen bisa melakukan itu, saya kira akan terjadi percepatan keberlanjutan kayak gitu di Indonesia dan di seluruh dunia. Saya suka mungkin Marlis saya kirimin itu tulisan saya gitu dari uh, saya pergi ke Dubai beberapa minggu yang lalu. Saya ngelihat anak-anak anak-anak dari sebuah negara Afrika buang sampah dengan sangat tertib. Sementara seminggu persis sebelumnya saya lagi ngajar ekonomi sirkular di Malang. Kemudian saya lihat di mana namanya, di alun-alunnya, orang semua buang sampah di pinggiran-pinggiran tempat sampah. Jadi saya punya pertanyaan, gimana caranya mencapai ekonomi sirkular di tempat yang orangnya bahkan tidak bisa buang sampah ketika tempat sampahnya udah ada, kayak gitu. Nah, yang kayak gini perlu jadi renungan buat teman-teman yang bergelut di pendidikan. Dahsyat banget ini tadi kata kuncinya percepatan ini ada di Bapak Ibu guru, Bapak Ibu dosen gitu ya. Ya, Wawasan-wawasan yang tadi interdisipliner masuk ke semua bidang ilmu. Wow, oke luar biasa. Tadi udah ada yang raise hand nih. Coba aku cek ya. Oh, Mas Ridwan Firdaus. Silakan Mas, on cam dan perkenalkan diri ya. Nama, organisasi, mungkin domisili di mana, dan pertanyaannya. Oke, Em, selamat sore Pak Jalal, Ibu Marlis, terima kasih waktunya. Saya mau bertanya sorry. untuk penciptaan dampak ini tuh kan tadi di-mention kalau perusahaan punya tanggung jawab yang besar ya karena mereka punya resource dan mereka apa directly impacting dari kegiatan bisnisnya gitu. Tapi kadang Ya. sustainability divisions itu dianggap sebelah mata gitu dalam artian budget yang dialokasikan untuk tim sustainability itu bisa dibilang minim gitu dibanding Ya, divisi lain. Nah itu ya. gimana sih tips and triknya supaya dengan budget minim itu kita bisa deliver impact yang luas dan besar Pak? Itu aja. Terima kasih. Nah, Maaf, tanya background tips dulu. pertama, Mas Jalal, ini ya. Mas Ridwan boleh tahu backgroundnya dari mana? Biar kita lebih paham juga konteksnya nih. Saya dari Elfarm Bu, startup agritech di bidang di upstream agritechnya, Sip. upstream ekosistemnya sebagai sustainability lead. I see, thank you Mas. Silakan Oke. Mas Jalal. Eh, Kalau bercandaan saya itu, tips pertama yang saya berikan buat yang dana sustainability-nya kekecilan adalah naikin dana. Nggak, tapi gini, segala sesuatu di dalam perusahaan itu kan perlu dipastikan bahwa dia itu bisa dipertanggungjawabkan ya. Dia harus sesuai sama tujuannya. Dan tujuan dari perusahaan, tadi saya sudah bilang sebetulnya adalah nyelesain masalah yang dihadapi oleh masyarakat dan lingkungan dengan cara-cara yang mendatangkan keuntungan. Dan bukan mendapatkan keuntungan dari bikin masalah. Nah, tetapi kan saya udah bilang tadi bahwa sebagian besar perusahaan belum mikirnya kayak gitu. Sebagian besar masih mikir bahwa tujuan perusahaan itu adalah memaksimalkan keuntungan buat pemegang sahamnya gitu. Dan memaksimalkan keuntungan buat pemegang saham itu masalah gede banget, karena banyak kemudian pemangku kepentingan yang lain disingkirkan, termasuk pekerja, termasuk masyarakat sekitar, termasuk lingkungan kayak gitu yang saya selalu anggap secara sungguh-sungguh sebagai pemangku kepentingan itu disingkirkan. Kalau saya nasehatin perusahaan soal keberlanjutan, yang pertama-tama saya sasar itu biasanya adalah efisiensi. Efisiensi energi, efisiensi materi. Jadi kalau kemudian saya tunjukin gitu, ternyata efisiensi energi bisa dicapai, efisiensi materi bisa dicapai, yang akan terjadi adalah penurunan biaya, karena makin efisien sumber daya yang dipergunakan makin sedikit, dan mereka kaget biasanya, oh ternyata penghematan, ternyata mikirin sustainability berujung pada penghematan kayak gitu.
Itu yang pertama biasanya. Yang kedua, saya juga kemudian mencari tahu apakah ada peluang itu untuk kelompok apa namanya konsumen tertentu itu membayar lebih tinggi, bayar premium. Kalau ada peluang kelompok tertentu untuk membayar premium, biasanya perusahaan kemudian jadi bisa berinvestasi di penciptaan lini produk yang berkelanjutan. Jadi belum semua produknya yang berkelanjutan. Nah, yang ketiga, saya biasanya pakai argumentasi bahwa eh, zaman sekarang yang namanya milenial dan Gen Z itu banyak banget yang sudah jauh lebih sadar soal keberlanjutan dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Jadi kalau mau jualan ke milenial, jualan ke Gen Z, bisa banget dengan menunjukkan bagaimana perusahaan itu ramah lingkungan, ramah sosial, sehingga kemudian ketika ada produk yang katakanlah secara harga sama, secara kualitas sama, milenial dan Gen Z akan memilih kita karena ada informasi lebih soal keberlanjutan. Nah, mau paling jauh strateginya itu adalah ya kita melihat bagaimana perusahaan itu purpose-nya harus ganti. Saya udah lihat perusahaan-perusahaan di Indonesia yang berganti purpose kayak gitu. Tadinya restoran biasa, kemudian ketika nanya sama saya, memang kalau restoran purpose-nya apa? Terus saya bilang kayak gitu, ya purpose-nya bisa membuat orang punya pengalaman makan bergizi dan enak. Eh, Kalau kalian sukses bikin makanan bergizi dan enak, maka pelanggan kalian akan nambah kayak gitu, dan itu akan bikin peningkatan keuntungan pada akhirnya. Jadi bukan mikirin gimana caranya ningkatin keuntungan gitu, tapi benar-benar tujuannya adalah mencegah jangan sampai konsumen kita sakit, melainkan bikin konsumen kita sehat, bikin konsumen kita punya pengalaman makan yang menyenangkan kayak gitu. Jadi experiential kayak gitu, bukan cuma datang duduk makan 8 menit kayak gitu terus pergi kayak gitu, enggak gitu, tapi dia akan berulang-ulang datang ke situ karena pengalaman makannya menyenangkan. Nah, ketika jadi purposeful business, purpose-nya itu jelas, diarahkan kepada keberlanjutan, maka yang namanya seluruh anggaran yaitu anggaran keberlanjutan sebetulnya. Jadi nggak bisa lagi dipisahin antara anggaran anggaran yang lain dengan anggaran keberlanjutan karena perusahaannya udah jadi purposeful. Kayak gitu kali ya. Iya, ya, udah terintegrasi ya, Mas Jalal ya. Harusnya nggak dikotomis gitu ya. Iya, ya. Oke, next Nah, development. saya selalu bilang kayak gitu. Kalau ada perusahaan itu punya strategi bisnis dan strategi keberlanjutan, ya belum benar kayak gitu. Kenapa? Karena kalau ada pemisahan itu artinya bisnisnya tidak didesain untuk jadi berkelanjutan. Menarik, menarik. Oke, that's menarik sekali nih learning-nya ya, teman-teman ya. Oke, ini kita ada Pak Dharma Sakti Maulana yang ingin bertanya. Silakan perkenalkan diri, dari mana, domisili di mana, dan Terima kasih Mbak. Ya, nama saya Dharma Sakti. Saya kerja di PT IDES Energi Gemilang di Makassar. Praktisi ESG, tapi yang inilah, yang di pinggiran, bukan yang di mainstream. Jadi pertanyaan saya begini, Mas Jalan. Sorry, saya baru kenal tapi nggak apa-apa panggil Mas ya. Ya akrab. Jadi Nggak apa-apa yang banget pertama, karena saya orang Jalan Cendrawasih, Mas. oh gitu, baik. Jangan cendrawasih. Iya, Baik. saya Jadi Cendrawasih yang 3. pertama, ya baik. Jadi kalau kita kembali ke tema hari ini bahwa yang pencintaan dampak itu persamaan yang paling populer yang saya kira banyak orang yang kenal berkaitan dengan iPad ya. Jadi impact itu persamaannya dari populasi tambah kemakmuran tambah teknologi. Jadi siapa oleh itu kalau nggak salah. Nah, kalau kita lihat dari formula tersebut, salah satu yang berkaitan dengan sustainable development, yang berkaitan dengan dan juga yang menjadi tren pembicaraan mainstream di dalam planet boundary kita itu adalah pemanasan global ya, climate change. Dan kalau kita melihat trennya,
pertama adalah meskipun populasi akan bertambah menjadi sebutlah 9 miliar yang Pak Jeffrey Sachs sebutkan di bukunya yang Sustainable Age itu, tetapi kalau melihat kecenderungan di dunia, saya lihat ada dua mainstream sebetulnya. Pertama adalah penggunaan baterai, misalkan untuk otomotif ya, penggunaan di baterai di otomotif, tapi ada juga stream yang lain yang ke penggunaan bahan bakar hidrogen, entah dia green hidrogen atau blue hidrogen. Ada juga yang penggunaan amonia karena ada bisnis yang sudah eksis di situ bahwa ada bisnis spare part di otomotif Ya. yang memang tidak jumlahnya juga akan besar kalau dia ditinggalkan begitu saja. Dan begitu juga kemampuan manusia untuk melakukan teknologi yang juga luar biasa. Itu yang menurut saya salah satu dasar kenapa manusia itu diciptakan menjadi pemimpin. Karena kalau by purpose, semua kita yang, mohon maaf saya Muslim, tapi Muslim itu semua hidup dengan purpose. Bahwa dia mesti menjadi rahmatan lil alam. Kalau Ya, orang di Jepang, setuju. mereka bangga menyebutkan ikigai-nya. Tapi saya kira secara prinsip sebetulnya penciptaan manusia itu dalam level individu ya, organisme yang terkecil, jangan bicara perusahaan dulu, jangan bicara negara dulu, terlalu besar, tetapi living purpose kita itu semua sebetulnya menjadi rahmatan lil alamin, menjadi memberikan manfaat yang sebesar-besarnya buat orang-orang dunia lah ya. Nah, ini yang menurut saya pertanyaan saya begini, Mas Jalal. Pertama adalah kalau saya kok percaya manusia sebetulnya mampu mengatasi itu dari persamaan iPad itu dengan mengutak-atik teknologinya. Contoh, kayak konsumsi listrik ya. Semakin tinggi konsumsi listrik orang untuk yang non-renewable, tambah penduduk yang menggunakannya juga semakin sejahtera, tentu intensitas listriknya akan semakin tinggi. Tentu dengan penggunaan teknologi yang tadi hemat energi, kulkas, dan seterusnya meningkat. Tapi ke depan, selain switching ke energi terbarukan, menurut saya manusia akan menemukan teknologi yang bisa betul-betul sangat minimal semua dampaknya terhadap lingkungan. Tapi itu masalahnya selalu kita akan dipilih apakah masalah ini urgent atau important. Kita manusia akan terjebak kepada isu urgent yang kita sebut sebagai COVID. Kalau jangka panjang yang misalkan triple P-nya Elkington, menurut saya itu jangka panjang. Nah, kalau menurut Mas Jalal, sebetulnya apakah dengan sebutlah konvensi Montreal, Paris Agreement dan seterusnya, itu hanya instrumen untuk memacu kemampuan manusia untuk mengatasi masalahnya. Kira-kira itu Mas Jalal. Terima kasih. Oke, makasih. Mas. Ya, saya bukannya saya punya banyak contoh keberhasilan teknologi kemudian yang membuat kita semakin dekat gitu, mengarahkan diri pada keberlanjutan kayak gitu. Tetapi pada saat yang sama itu kan ada banyak juga teknologi yang tidak demikian kayak gitu, mengalihkan kita dari perhatian ke apa ke ini apa ke dari keberlanjutan kayak gitu. Jadi lihat teknologi tentu saja kita nggak bisa jadi teknoludit kayak gitu ya, yang teknologi kayak gitu nggak bisa kayak gitu. Dan kita perlu memastikan bahwa teknologi itu kita manfaatkan untuk ke arah keberlanjutan. Tapi buat dua yang lain kayak gitu ya, kita juga perlu mikirin ininya bagaimana itu dikelola untuk mengarahkan diri kepada keberlanjutan juga gitu. Ingat ya, affluence kayak gitu kan juga di situ terkandung bukan cuma kekayaan kayak gitu, tapi juga ketimpangan. Beberapa jam yang lalu gitu laporan Oxford keluar gitu, bahwa orang-orang paling kaya, 1% yang paling kaya di dunia ini itu emisinya itu jauh lebih gede daripada sebagian besar dibandingkan dengan 99% yang lain kan kayak gitu. Jadi ada masalah juga di dalam affluence itu, yaitu konsumsi yang berlebihan. Dan secara umum
kita itu kan udah deket dengan 1,8 kali daya dukung bumi ya sekarang gitu konsumsi kita. Nah, jadi satu-satunya yang ini apa namanya satu-satunya jalan yang bisa kita lakukan sebetulnya motong konsumsi. Nah, motong konsumsi yang mana gitu? Yang affluent itu yang duluan kayak gitu jelas. Karena kita perlu motong konsumsi lebih dari sepertiga loh dari yang apa yang kita konsumsi rame-rame sekarang. Buat teman-teman yang ada di kelompok masyarakat yang belum terpenuhi kebutuhannya, mereka harusnya bisa meningkatin konsumsi. Tetapi buat yang konsumsinya sudah berlebihan, tentu saja harus nurunin konsumsi gila-gilaan dan ini terkait dengan yang affluence itu. Nah, kita itu jarang banget mau ngomongin sustainable consumption. Yang kita omongin, yang lebih banyak diomongin sustainable production. Dan di dalam ngomongin sustainable consumption itu kita jarang banget mau ngomong penurunan konsumsi. Itu padahal ekstra penting dan kalau Muslim kita diajarin gitu untuk puasa sebulan penuh itu lumayan motong 1/12 konsumsi gitu. Dalam satu bulan jadi 1/12-nya kita 1/12 waktu kita nurunin konsumsi. Kalau kita makannya cuma beneran 2 kali kemudian nggak kalap, sebetulnya turun konsumsi sepertiganya. Kalau kita membiasakan puasa Senin Kamis lebih banyak lagi yang dipotong konsumsinya. Tetapi harusnya itu jadi pelajaran buat kita untuk juga konsumsi-konsumsi yang lain kayak gitu, bukan cuma konsumsi pangan. Dan populasi itu ada kekhawatiran sekarang soal wilayah-wilayah tertentu yang populasinya menua kayak gitu. Itu khawatir, tapi ingat bahwa secara umum populasi kita masih meningkat dan ancaman ketidakberlanjutan populasi yang terus meningkat itu juga penting kita pikirin sebagai hal untuk memastikan keberlanjutan itu. Jadi saya senang banget rumus ini diomongin. P kali A kali T, menurut saya di tiga-tiganya itu ada masalah kayak gitu, dan di tiga-tiganya juga ada peluang untuk mencapai keberlanjutan. Ya, thank you Mas Jalal. Semoga menjawab ya. Terima kasih Mas Jalal, terima kasih Mbak. Ya, nanti diskusi lebih lanjut lagi di community. Nanti di Karebosi lah kita. Iya, iya. Boleh sambil makan ikan. Iya. Oke, ada lagi nih yang raise hand. Bang Billy, boleh silakan memperkenalkan diri ya. Oke, ya. Terima kasih Mbak Marlis kesempatannya. Ini kayaknya bicara yang bagus. Ya, dari saya perhatikan narasumbernya luar biasa nih. Ya, sebelumnya saya perkenalkan nama saya Kristo Billy. Keseharian saya di lembaga pemerintahan sebagai polisi hutan. Di luar dinas, saya sebagai pegiat seni sastra budaya dan lingkungan. Nah, tadi terkait tema yang kita bicarakan tentang impact. Kalau pemahaman sederhana saya yang cukup terbatas ini, saya bisa mendefinisikan sebagai produk akhir dari suatu strategi pembangunan keberlanjutan. Kita berbicara tentang keberlanjutan, berbicara tentang pembangunan ya, terutama kami di sektor lingkungan hidup dan kehutanan. Nah, pertanyaan saya, kami khususnya di wilayah NTT ini, di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, banyak sekali kendala yang kami hadapi. Jakarta dan secara di Indonesia di kota besar sudah membicarakan hal-hal keberlanjutan, terutama di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Nah, program banyak yang turun dari pusat sampai ke daerah-daerah termasuk di daerah kami. Nah, program keberlanjutan yang masuk di daerah kami, penyerapannya, pemahamannya sangat minim, terutama pada pimpinan-pimpinan kita. Mohon izin atasan-atasan kita dengan boleh saya sepakat tadi yang sampaikan oleh narasumber bahwa orang lama dengan generasi milenial ya, generasi milenial dan Gen Z itu sangat mudah memahami teknologi, bahan informasi dan keberlanjutan tadi. Nah, problemnya begini, mohon izin.
Saya polisi hutan, saya melihat program-program dari pusat turun sampai ke daerah di provinsi dan sampai ke kabupaten-kabupaten kota. Kami di PT ya, di kabupaten-kabupaten. Nah itu mengalami kesulitan mengeksekusi suatu program keberlanjutan yang berhubungan sekarang kehutanan itu berhubungannya dengan boleh dikatakan visi misinya sekarang berbisnis soal kehutanan. Ya seperti begini dulu visinya begini, uh, apa namanya hutan lestari rakyat sejahtera. Nah sekarang perubahannya adalah masyarakat sejahtera hutan lestari. Hanya dikeluarkan peluang-peluang keberlanjutan yang kita bicarakan. Nah harapannya impactnya apa ya yang keberlanjutannya jangka panjang. Nah, ya pertanyaan saya begini, uh, kami mengalami generasi-generasi milenial, generasi muda, baik generasi Z, kami mengalami suatu kesulitan ketika kami mempunyai informasi seperti begini, ilmu-ilmu, dan bagaimana penerapannya di lapangan. Kami susah, karena ya itu tadi, pimpinan-pimpinan kita ini pemikirannya orang tua dulu, nggak mau lihat. Makanya program-program kami itu gagal. Program yang harusnya program keberlanjutan akhirnya menjadi satu kegiatan. Habis dibentuk selesai, nggak maju-maju. Jadi, nah pertanyaan saya, bagaimana mohon petunjuk bagaimana strategi yang harus kami sebagai generasi muda bagaimana menciptakan suasana ini pimpinan-pimpinan atas kita. Terima kasih Pak. Makasih. Kalau apa, suaranya nggak begitu jelas, tapi kalau apa nggak salah nangkep kayak gitu, ya ini ada masalah apa intergenerasi ya. Eh, Generasi yang ini dianggap apa kurang paham sama keberlanjutan, dan anggapan itu bener banget. Jadi apa kalau kita lihat ini apa banyak studi sebetulnya udah ini apa udah jelas kan kayak gitu ya bahwa apa generasi saya tuh saya X ya itu cuma lebih mending dikit lah dibandingin baby boomers kayak gitu. Tapi dengan apa dengan milenial dan apa Y ya perhatian generasi saya gitu kurang banget gitu terhadap keberlanjutan. Jadi nggak usah ini apa nggak usah malu-malu juga ngaku gitu bahwa ya kami masih apa literasinya payah kan kayak gitu sementara teman-teman milenial dan apa Z itu jauh lebih mudah apa memahami apa uh, konon ada dua itu penyebabnya gitu ya jadi pelajarannya ada kayak gitu kemudian apa namanya itu dikuatkan dengan apa media sosial gampang banget untuk apa nyari lebih lanjut gitu apa pemanasan global gitu misalnya dan isu-isu keberlanjutan yang lain plus teman-teman milenial dan Gen Z ini menyaksikan dengan mata kepala sendiri gitu. Jadi kalau diomongin ada pemanasan global, semua bisa lihat dengan mata kepala sendiri. Oh ini dampaknya kan kayak gitu. Jadi teman-teman memang lebih fasih gitu dalam apa dalam hal ini. Dan ada apa ya? Ada saya nggak mau bilang keputusasaan kayak gitu, tapi memang ada jarak antar generasi apa dalam hal ini. Nah, saya mau bilang gitu bahwa menemukan orang-orang di apa generasi atas yang sebetulnya sudah paham apa keberlanjutan itu adalah salah satu kunci penting. Jadi kan biasanya orang lebih mudah ngobrol antar generasinya kan kayak gitu ya. Jadi kalau di generasi atas kita itu ada sustainability champions kayak gitu. Itu bisa ditemukan. Kemudian kita ngadulah ke mereka. Biasanya mereka yang lebih punya kekuasaan, mereka punya apa jejaring di antara mereka. Nah, kalau kita aduin, nah mereka yang bisa bekerja di generasinya kan kayak gitu. Yang ya, itu apa? Itu trik yang pertama saya kira cari champions di generasi mereka yang ada di dalam jejaring mereka bisa diajakin ini apa berkolaborasi dengan generasi yang lebih muda. Hal kedua yang apa yang selalu bisa dilakukan adalah kemudian cari champions yang lain yang kira-kira itu sudah pernah punya masalah yang sama dan bisa nyelesain masalah itu. Saya tuh sering nemu apa generasi muda yang membantah ada situasi seperti itu. Enggak, Mas, apa sebetulnya kalau apa kalau kami pengalamannya begini. Mereka sudah apa menyelesaikan isu tersebut dan caranya macam-macam kayak gitu. Mereka akan tadi yang kedua
ingat loh, milenial dan Gen Z itu udah banyak yang berkuasa sebetulnya. Milenial dan Gen Z itu sudah banyak yang duitnya juga sabrek-abrek kayak gitu ya. Sehingga alih-alih memperjuangkan ke atas kayak gitu nih, kayaknya orang-orang tua nih payah banget kayak gitu. Nah, mereka kemudian bekerja bersama di generasinya untuk kemudian menunjukkan apa yang bisa mereka lakukan sendiri. Nah, saya mau kasih tahu rahasia, pakai tanda kutip. Biasanya kalau ada inisiatif itu sudah kelihatan berhasil, itu yang tua-tua biasanya senang turun. Jadi mereka itu kalau diajakin dari depan, mereka tuh ngelawan, mereka pikir mereka lah yang benar kayak itu. Tetapi begitu yang muda-muda menunjukkan keberhasilan, mereka turun, mereka ngasih duit, mereka ngasih dukungan segala macam. Karena apa? Mereka juga ingin mendapatkan manisnya sukses itu. Nah, dua ini saya amati di banyak tempat kayak gitu. Jadi nyari champion ke atas satu hal, tetapi yang kedua adalah menunjukkan bahwa kita dengan kemandirian itu bisa menghasilkan kesuksesan-kesuksesan tertentu dan mereka yang akan turun ke bawah. Kayak kayak gitu kali ya. Ya, ini Bang Billy pulang dari acara ini ada PR nih berarti nyari champion-champion di lingkungan Pemda, NTT, ya kan, Pemkap, dan kanan kiri. Terus sukses dengan sekolah Wanonya nih. Teman-teman mungkin bisa baca cerita Bang Billy. Kita pernah angkat ya dulu kolaborasi dengan Kemendikbudristek. Ada di kolom chat ya. Feel free untuk elaborasi. Oh ya, saya khawatir saya lupa foto karena kebiasaan lupa foto. Kalau boleh kita foto dulu aja ya. Foto bersama, baru habis ini kita lanjut ke sesi berikutnya. Nih udah ada yang raise hand lagi. Boleh teman-teman berkenan untuk on cam sebentar. Irhan ambil fotonya ya. Baik. Buat kenang-kenangan bersama nih, kita foto dulu, terus baru kita lanjut. Oke, ada 2 slide ya, Han ya. Silakan Irhan dipimpin. Oke, baik. Boleh dinyalakan dulu untuk kameranya. Oke, Sabar. siap. Siap. 1, 2, 3. Untuk halaman yang kedua ya. 1, 2, 3. Oke, udah selesai Han? Atau masih Ya, mau? sudah? Cukup? Oke, makasih. Nanti dibagi ya fotonya ya. Oke, Mas Jalal masih ada beberapa pertanyaan nih. Next mungkin dari Hansa Mufida ya, silakan perkenalkan diri, di bidang apa, dari organisasi mana, domisili di mana, dan pertanyaannya. Atau mau Terima bikin kasih. statement juga boleh ya, nggak harus nanya. Iya, siap. Terima kasih atas kesempatannya, Bu Marlis. Perkenalkan, saya Honsa Mufida dari Garut. Saya sekarang sebagai pengurus pondok pesantren di Garut, gitu ya, Bu. Pertanyaannya kepada Pak Jalal, jadi kita tuh kemarin lumayan besar gitu ya untuk pengeluaran listrik, jadi kita pakai PLN. Terus saya tuh pingin gitu ke depannya ya kita harus ada pakai solar panel gitu ya. Cuman di sini saya nggak tahu gitu Pak, informasi mengenai apakah akan lebih murah dari segi biaya. Kemudian kita juga nggak ada informasi mengenai ada nggak sih vendor yang dia apa namanya nggak hanya ngejar profit tapi bisa kolaborasi dengan sekolah gitu. Itu mungkin pertanyaan saya gitu, Ibu dan Pak Jalal. Oke. Makasih. Oh, makasih. Kalau ada, saya juga pengen tuh. Ya, enggak. Tapi saya tahu ada. Eh, Gini, kalau lihat sekarang, model pembiayaan dari pemasangan panel surya ya, buat apa? Buat residensial maupun ini apa? Buat kantor gitu, termasuk sekolah gitu ya. Itu ada 3. Satu, beli putus. Jadi kalau apa ya beli putus ya tentu saja bayar di depan semuanya kita kan kayak gitu ya. Kita perlu ngeluarin itu duit. Dan apa? Karena panel surya itu sekarang biasanya itu tahan 20-25 tahun ya, untuk kemudian jadi lebih menguntungkan
ya itu kita nunggu bertahun-tahun lagi kan kayak gitu karena di depan kita punya ini apa namanya biaya pemasangan. Yang kedua itu ada yang ini apa namanya leasing kayak gitu ya. Ada kontrak sampai periode tertentu kan kayak gitu. Kita bayar DP-nya, kemudian ada kontrak periode tertentu. Ya, ini juga kemudian bikin kita membayar sampai masa agak lama kayak gitu. Tapi nyicil, kita cuma perlu DP-nya. Dan ada juga bahkan yang nggak perlu pakai ini, nggak perlu pakai DP. Jadi ada yang nyicil saja kayak gitu. Nah, kalau saya boleh menyebut merek kayak gitu, salah satu yang paling populer di Indonesia, coba periksa Surya yang pakai X, Suryanya pakai X ya, XURY. Nah, kayak gitu. Mereka menyediakan itu tiga-tiganya. Nah, tetapi saya mau berargumentasi tambahan nih, kayak gitu. Ini kan mikirin kalau mau ngeluarin sumber daya sendiri ya, coba bikin coba cari tahu ada nggak perusahaan-perusahaan yang relatif dekat dengan Garut gitu ininya apa operasinya atau bahkan di Garut di mana pesantren ini jadi salah satu yang ada di wilayah dampaknya gitu ya. Kemudian coba lihat ada nggak peluang mereka itu untuk membiayai paling nggak secara parsial itu pemasangannya. Jadi bisa tuh apa namanya yang kayak gini juga diupayakan dengan sumber daya pihak yang lain. Nah, kalau kemudian bisanya parsial, pertanyaannya kemudian yang lain dari mana lagi gitu sumber dayanya. Saya tuh sebetulnya lagi pengen menguji kan kayak gitu apakah benar orang Indonesia ini eh, kalau data di level internasional kan kita dinyatakan sebagai yang paling paling generous gitu, yang paling baik hati kayak gitu. Kita suka menolong orang. Tetapi sebetulnya datanya menunjukkan kita itu kalau sama satu orang sakit, yang kedua kegiatan-kegiatan keagamaan itulah yang paling banyak ini paling banyak sumber daya finansial kita sumbangkan. Coba dites. Kalau ada pesantren mau masang panel surya, apakah itu akan dianggap sebagai bantuan keagamaan atau enggak? Karena selama ini yang dianggap bantuan berdasarkan keagamaan kayak gitu, itu bukan untuk pemasangan panel surya kayak gitu, tetapi mungkin argumentasinya bisa disusun kayak. Saya senang kalau nanti ada ini kalau ada laporannya, apakah kayak gini mungkin dimasukkan ke dalam alam pikir orang Indonesia bahwa bantuin pesantren masang panel surya itu adalah salah satu di antara religious calling kayak gitu. Wah, ini Mbak Hansel Kayak udah gitu ya. langsung dapat practical advice nih. Ya, habis ini dieksekusi ya, Mbak ya? Makasih Mantap. Mbak Jel. Iya, ini jadi curhat dikit ini. Kalau buat knowledge production berat kayaknya Mas Jalal. Generosity-nya untuk level Nah, kesadaran. Gimana tuh? nah, Komen-komen. ya saya nggak tahu makanya gitu. Saya kalau lihat yang selalu kayak gitu ya tiap tahun gitu. Ya saya tahu tuh kita tuh bisa kok membantuin orang sakit nggak kenal sama sekali relatif ya adalah di antara yang paling mudah kali di seluruh dunia ya gitu. Bencana juga Teman-teman ya. kita bisa tuh naruh kayak gitu dan kita cepet banget gitu. Nah, tetapi begitu untuk urusan yang lain kayak gitu em, banyak yang susah kan kayak gitu. Ada teman-teman misalnya ya menyatakan bahwa kami ingin membela kelompok masyarakat petani A kayak gitu ketika mereka ribut dengan misalnya perusahaan. Mereka butuh bantuan hukum. Bantuan hukumnya sudah sangat murah. Tetapi kan tetap perlu ada biaya kan kayak gitu. Susah tuh nyari duitnya kan kayak gitu. Jadi kita tidak belum bisa melihat bahwa misalnya mengeluarkan sumber daya finansial kita untuk membantu masyarakat petani yang lagi bersengketa itu sebagai bagian dari
apa namanya amal yang kita lakukan. Em, saya Marlis tahu gitu, saya adalah di antara 32 orang yang menuntut pemerintah terkait dengan pencemaran udara Jakarta. Ya nyari duit sendiri kayak gitu, karena ternyata tidak ada orang apa yang kalau saya ajakin, yuk bayarin itu yuk, apa namanya tuntutan hukum buat pencemaran udara, kan udara yang baik, ini kepentingan kita semua. Ternyata nggak bisa tuh dapat. Ya, ya, ya. Wah, oke, oke. Siap, Mas Jalal. Oke, itu ntar tindak lanjut ngobrol lebih lanjut lagi lah soal apa biaya kayak gitu ya. Emang menarik banget sih. Silakan teman-teman kalau dapat inspirasi-inspirasi ya di areanya masing-masing, mau bikin inovasi-inovasi apa dari sharing Mas Jalal tadi, nanti boleh diceritain nih ke kita-kita progresnya ya. Mas Jalal tentu senang banget tuh kalau dapat update tadi seperti Yuk, Mas Jalal ya laporannya. Oke, nanti bisa jadi bahan tulisan saya. asik-asik. Ya, siap. Mungkin lanjut ke Mas Sugianto. Nih, ada yang resen lagi nih. Silakan Mas, perkenalkan diri, dari mana, domisili di mana. Kalau bisa on cam ya. Halo? Ya, halo Mbak. Ya, Selamat sore semuanya. Mohon maaf saya nggak bisa on cam ya Mbak ya, nggak apa-apa ya. nggak apa-apa. Ya. Ya, saya dari Konsorsium Pembaruan Agraria Wilayah Lampung. Jadi, Salam hormat buat teman-teman KPA semuanya. oh ya Mas Jalal, terima kasih. Jadi saya sungguh beruntung ini bisa ketemu dengan komunitas Green Network Asia ini, karena kami kan selama ini merasa nggak punya kawan ya. KPA ini dulu bahkan kita itu distigmatisasi menjadi pewaris komunisme dan segala macam gitu ya. Ya. Dan kami berharap bahwa bisa terus menjadi bagian dari gerakan ini, karena yang diperjuangkan KPA kan sebenarnya juga ada kaitannya dengan soal pembangunan yang berkelanjutan. Karena kami memahami bahwa keberlanjutan kehidupan ini kan bukan hanya karena kita ada pertumbuhan ekonomi yang baik, tapi juga ada nilai-nilai, ada value yang disokong bersama-sama, dihidupi secara bersama-sama. Nah, saya ini ada pertanyaan sedikit ini, Mas Jalal. Jadi, apakah pemerintah itu sudah punya ya alat evaluasi yang komprehensif gitu ya untuk melihat seberapa capaian pembangunan ini jika diukur dari upaya kita untuk menikmati kehidupan yang berkelanjutan. Bukan hanya pembangunan yang berkelanjutan, tapi kehidupan yang berkelanjutan. Saya kira itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Makasih Mas Sugianto yang namanya mirip menteri sekarang ya. Penghidupan yang berkelanjutan kayak gitu itu sebetulnya tujuan dari pembangunan yang berkelanjutan kan kayak gitu. Jadi kadang-kadang kita suka lupa gitu, pembangunan tuh tujuannya buat apa sih gitu ya. Sebetulnya buat tadi ya, penghidupan yang baik itu. Pembangunan berkelanjutan sebetulnya pengen mewujudkan kehidupan yang berkelanjutan. Apakah pemerintah punya alat ukurnya? Ya kalau per 2015 kayak gitu bulan September kita kan rame-rame sepakat bahwa tujuan pembangunan berkelanjutan SDGs itu adalah ini apa yang mau kita capai. Kita tahu janjinya tahun 2030 nggak ada orang miskin, nggak ada orang lapar, nggak ada orang sakit yang nggak perlu, nggak ada lagi ketimpangan gender gitu, dan kita punya waktu berapa? 5 tahun lebih dikit lagi kan kayak gitu ya, 6 tahun untuk mencapai itu. Dan rasanya kok ini ya berat banget kayak gitu kalau bukan mendekati mustahil.
Apakah ini diukur? Iya, diukur. Ada laporan apa SDGs di Indonesia kayak gitu. Jadi ada tuh apa upaya pemerintah untuk melakukan pengukuran dan pengukurannya bisa bahkan pengukuran internasional ada kayak gitu ya. Kalau mau lihat laporan apa Jeffrey Sachs yang tadi disebut sama teman kita yang dari Makassar, Jeffrey Sachs tuh bikin laporan tiap tahun. Indonesia tuh sekarang ya 70 kurang dikit kayak gitu ininya skornya. Kita ada di apa, peringkat 78 dunia. Kita dikasih tahu tuh apa komponen-komponen di dalamnya yang mana yang apa progresif, mana yang stagnan, mana yang regresif. Nah, saya itu mungkin apa perlu menegaskan di sini ya uh, dari SDGs mulai sampai sekarang itu cenderungnya maju terus kecuali tahun terakhir ini. Jadi kalau apa sebetulnya kita udah pernah lewat tahun lalu kita lewat angka 70, peringkat kita di 75, sekarang turun sedikit di bawah 70, kemudian peringkat kita 78. Nah, tetapi kalau teman-teman perhatikan mana yang masih merah, saya tuh mengkhawatirkan banget kayak itu soal ini apa SDG 16. Sebetulnya institusi kita, institusi yang kita ingin bangun ke arah apa semakin damai dan itu caranya adalah jadi semakin demokratis gitu ya itu dinyatakan enggak gitu jadi SDG 16 kita berantakan dan apa ini mengkhawatirkan buat saya karena misalnya gerakan-gerakan seperti apa konsorsium pembaruan agraria pendukungnya itu jadi ini jadi lemah. Padahal harusnya kita semua bersepakat gitu bahwa apa kelompok-kelompok masyarakat apa tunakisme gitu yang nggak punya tanah itu perlu diupayakan tanahnya harusnya keadilan agraria kita tegakkan kayak gitu. Tetapi kalau kita skor ini ya kelembagaannya di SDG 16 itu lemah ya berat kayak gitu untuk mencapai itu. Dan saya kira PR besar adalah bukan cuma SDGs secara rata-rata yang perlu kita usahakan, tetapi kita perlu dengan sungguh-sungguh melihat SDG mana saja yang skor kita ketinggalan banget, dan itu kita perlu kuatkan. Hari Jumat minggu yang lalu ada ini apa report baru gitu soal ini apa namanya emission gap report. Dan di di halaman 18 emission gap report itu ada perbandingan mana sih negara yang dinyatakan akan mencapai tujuan NZE-nya, mana negara yang dinyatakan tidak akan mencapai tujuan NZE-nya dengan kebijakan dan apa regulasi yang sekarang ada. Indonesia itu masuk yang tidak akan mencapainya. Padahal Indonesia itu sudah molor 10 tahun dari persetujuan Paris. Nah, yang kayak gini-gini itu perlu kita gasken, bahasa Jermannya itu ya, gasken. Kita perlu serius banget gitu soal ini. Jadi kita mengukur dan kita tahu sebetulnya mana yang gapnya besar, tetapi kita tuh belum cukup serius gitu untuk benar-benar menyasar komponen-komponen dalam pembangunan yang sebetulnya masih lemah. Kayak gitu, Ibu Moderator. Ya, oke. Kirain aku kena mute nih, ternyata emang udah selesai nih Mas Jalal penjelasannya. Siap, semoga bermanfaat ya. Nanti bisa chat lebih lanjut ya, Mas. Oke, sekarang ada juga nih dari kelompok masyarakat sipil, Mbak Angel. Silakan Mbak Angel. Salam kenal teman-teman semua. Saya Angelica. Jadi mungkin ya perspektif saya dari masyarakat sipil dan mungkin sedikit nyempil ke akademik juga ya. Nah, kalau misalnya di civil society sendiri memang pemahaman SDGs itu cenderung dipahami oleh teman-teman kita bilangnya CSO ya, CSO yang ngumpulnya di daerah Jabodetabek gitu. Cenderung kita paham ya domain SDGs itu apa dan bagaimana kita memahami dan mengimplementasikannya dan sebagainya. Nah, ketika nih CSO-CSO yang
Jakarta sentris lah ya kalau dibilangnya kita ngobrol soal SDGs ke teman-teman CSO di daerah, beberapa komentar yang kita dapat mungkin kayak SDGs tuh ini enggak sih produk kolonial gak sih kayak gitu kayak ada yang kayak gitu kan karena kan itu dari diinisiasinya oleh negara-negara barat ya sebenarnya. Terus ada juga yang komentar lagi soal iya saya tuh bingung gimana ngimplementasiin SDGs soalnya pekerjaan-pekerjaan kami juga itu kan udah nyangkut tuh kayak misalnya ke SDG 1 misalnya tentang pengurangan kemiskinan terus ada yang tentang climate SDG 13 gitu terus buat apa kita pakai framework itu kalau kerjaan kita pun juga udah menyasar ke situ gitu sebenarnya. Terus ada lagi terkait misalnya yang buat teman-teman yang kerja di akar rumput gitu apalagi yang bekerja dengan teman-teman ini ya dari kelompok indigenous gitu. Itu juga menarik tuh karena kan kalau kelompok indigenous biasanya memang mereka juga udah ini ya, udah nyatu dengan alam ya, di mana alam itu kan sebagai identitas dan kehidupan mereka juga gitu. Jadi buat apa saya pakai SDGs orang hidup saya aja bergantung sama alam. Nah, itu pertanyaan saya mungkin bagaimana kita menjembatani narasi ya dari domain teman-teman kita gitu ya, pekerjaan kita yang beda-beda ini gitu. Khususnya di konteks civil society. Mungkin itu ya, Mas Jalal. Thank you. Pertama apa saya mau bilang gitu bahwa yang bikin SDGs ya kan di high level panelnya SBY, depan Ellen Sirleaf Johnson dari mana ya? Kamerun, Liberia, kemudian sama David Cameron Inggris. Jadi ya penting untuk diingat bahwa cuma ada satu gitu yang kekuatan kolonialis di situ kayak gitu. Kemudian 2 orang gitu, yang satu dari Indonesia, yang satunya lagi dari Liberia kalau nggak salah inget ya kayak gitu. Ellen Johnson Liberia kalau nggak salah. Nah jadi nggak bener lah gitu kalau itu dibilang produk kolonialisme kayak gitu nggak. Lagi pula saya melihat dibandingkan proses MDGs dibandingkan dengan proses-proses yang lain, ini sebetulnya paling demokratis kayak gitu ya SDGs tuh. Itu itu yang saya bisa nyatakan. Yang kedua kayak gitu apa relevan kalau kemudian teman-teman yang sudah hidup selaras dengan keberlanjutan kemudian pakai framework ini. Buat saya malah mereka yang harusnya ngajarin kita kayak gitu ya. Kita tuh perlu belajar banyak banget gitu soal kalau ngomongin penghapusan kelaparan kayak gitu ya. Itu teman-teman masyarakat adat yang sudah ratusan mungkin ribuan tahun kayak gitu hidup dengan caranya tidak pernah kekurangan pangan, itu harusnya jadi inspirasi buat SDG 1 kayak gitu. Ketika kita ngomong penghilangan kemiskinan, kita perlu memikirkan ulang gitu konteksnya. Jangan bikin definisi kemiskinan itu versi Jakarta kan kayak gitu ya. Kita tahu kayak gitu ada banyak definisi kemiskinan yang kemudian karena lantainya belum tegel kayak gitu atau belum semen maka itu miskin. Yang kayak gitu-gitu harus kita harus kita tinjau ulang. Nah, kita perlu banyak belajar dari teman-teman yang sebetulnya hidup jauh lebih dekat dengan keberlanjutan untuk sebetulnya bisa mencapai SDGs. Nah, yang ketiga yang saya mau bilang adalah ingat bahwa mereka itu terancam. Kita ini bikin jadi alih-alih kita mau menghilangkan kelaparan, itu ada banyak tindakan kita di dalam pembangunan itu malah yang bikin kelompok-kelompok tertentu itu jadi kemungkinan itu tidak punya lagi keamanan pangan. Nah, yang kayak gini bertentangan sama SDGs. Jadi kemudian kita bisa melakukan kritik kalau kita sungguh-sungguh
mau mencapai SDGs, ya jangan begitu, bukan begitu cara membangun. Kalau kemudian kita lihat ada pembangunan yang makin bikin kelompok-kelompok tertentu jadi lebih miskin gitu, atau dari tidak miskin jadi miskin, itu adalah cara pembangunan yang salah, yang bertentangan juga dengan SDGs kayak gitu. Nah, jadi wilayah-wilayah yang kita bisa pergunakan sebagai argumentasi yang memihak pada SDGs sekaligus memihak pada kelompok-kelompok rentan, saya kira penting untuk kita kembangkan kayak gitu. Dan teman-teman masyarakat sipil itu bisa menggunakan argumentasi yang seperti itu untuk menjaga kelompok-kelompok ini jangan sampai digilas oleh pembangunan. Malah kita akan kehilangan pelajaran-pelajaran penting dari keberlanjutan yang sebetulnya mereka sudah tunjukkan. Kayak gitu kali. Ya. Oke, Mbak Angel. Nanti bisa diskusi lebih lanjut ya. Yang Mbak Angel alamin itu aku alamin juga waktu berinteraksi dengan pemerintah sebenarnya. Jadi ada di kalangan pemerintah itu yang heran, kenapa sih kita harus menanggulangi kemiskinan dengan indikator? Katanya ikut-ikutan barat aja nih, latah nih gitu kan. Aku bilang, oke. Jadi gap-gap itu banyak terjadi di semua pihak ya, Mas Jalal ya? Ya, ya. Ya, bagiku Masih. melegakan sih Mas Jalal tahu bahwa yang pihak-pihak yang terlibat dengan SDGs ini ya mostly kita-kita dari developing countries ya. Bahkan Iya. Nah, saya kira karena PB menyadari bahwa pendekatan Slonong Boy dan kemudian top down dari negara utara itu yang melahirkan MDGs itu gagal gitu. Oleh karenanya ketika SDGs mau dibentuk, high level panelnya malah yaitu 2/3 sebetulnya dari negara selatan. Ya, good to know. Ya, oke. Ada yang raise hand lagi nggak nih? Kalau belum ada, lanjut ke pertanyaan yang kita siapin. Jadi lupa yang mana aja yang belum ditanyain nih Mas Jalal. Dari 7 pertanyaan. Mungkin ini dong, cerita-cerita. Masih 5. Tadi kan banyak banget masalah nih, masalah konflik agraria, kemudian masalah tadi permukiman gitu ya. Dan masih banyak lagi masalah yang lain. Mungkin teman-teman di setiap area punya masalahnya sendiri-sendiri ya, yang di pendidikan, yang di urusan lingkungan, ya kan, yang sosial gitu. Sebenarnya ways forward, Mas. Apa sih langkah-langkah ke depan buat menyelesaikan masalah-masalah ini dari apa yang Mas Jalal pelajari atau rasakan dari wawasan, pengalaman gitu. Kira-kira ways forward-nya apa sih? Kan intinya solving problems kan? Mau lu di government, mau lu di bisnis, mau di masyarakat sipil. Nah, apa ways forward-nya yang bisa kita take away? Ini pertanyaannya kan kalau yang diajukan ke saya ways forward mengingat bahwa masalahnya sebetulnya kompleks gitu ya. Iya. Dan saya mau bilang ya masalah yang kita hadapi sekarang kan campuran antara yang kompleks dan yang wicked ya. Jadi bukan cuma kompleks doang kayak gitu. Sekarang gitu ada masalah simple, jelas batasan-batasannya, kemudian langsung kelihatan lah sebetulnya solusinya gitu. Kalau yang kompleks batasannya agak blur kayak gitu, kemudian karena dia berkembang macam-macam, dia terkait dengan yang macam-macam kayak gitu, maka solusinya itu juga penting untuk dipikirin dengan lebih canggih gitu. Tapi kita juga punya masalah yang wicked kayak gitu, kayak iklim kan kayak gitu. Itu nexusnya iklim, energi, pangan kayak gitu, itu jelas wicked problem. Dan ya namanya wicked nggak bisa sebetulnya kita nyari solusi yang mudah. Saya masih ingat, ini lagi nggak ingat siapa yang ngomong untuk H.L. Mencken. Dia bilang untuk setiap masalah yang kompleks ada jawaban yang sederhana dan pasti salah.
Jadi kalau masalahnya kompleks, jawabannya ya nggak bisa sederhana. Masalahnya wicked, apalagi kan kayak gitu ya. Eh, nah, gimana way forwardnya? Buat saya ya kita harus sadar gitu bahwa yang namanya pembangunan berkelanjutan ini atau keberlanjutan sebagai apa tujuannya ya gimana pun pendekatannya harus pendekatan integratif, integrated approach. Kita pakai apa system thinking kan kayak gitu ya buat ini apa buat nyelesainnya karena kita harus mikirin kalau ini yang kita ambil apa dampaknya kemana kan kayak gitu konsekuensinya apa yang unintendednya apaan sih gitu kalau kita pikirin mungkin bisa ketemu kayak gitu. Kemudian itu harus di breakdown kayak gitu ke sektor. Eh, Bisnis harus ngapain, pemerintahan harus ngapain, akademia harus ngapain, kelompok-kelompok masyarakat sipil, CSO itu harus ngapain ya. Dan ini semua di breakdown, tapi juga harus dibalikin lagi kayak gitu, harus ngobrol lagi gitu semua soal apa peran yang mau dimainkan kayak gitu ya. Kemudian buat saya juga sangat penting untuk menyadari bahwa local context itu benar-benar penting. Saya apa kalau tadi apa ada kritik terhadap SDGs yang menurut saya jauh lebih apa lebih tepat diajukan kepada MDGs ya. Ya, itu juga masih ya kontekstualisasi lokalnya memang belum ini apa belum optimal. Kenapa teman-teman dari luar Jakarta, luar Bogor itu masih asing gitu pada SDGs padahal ini udah tahun keberapa ya gitu SDGs kan gitu itu kan aneh banget ya menurut saya. Nah itu karena nggak dilakukan juga kontekstualisasi lokal karena bagaimanapun untuk masalah yang kompleks ini penyelesaian-penyelesaian di tingkat lokal ya sangat diperlukan kayak gitu nggak bisa penyelesaian apa top down dari Jakarta dianggap selesai semua nggak bisa. Nah, kemudian yang ketiga yang saya selalu pikirin adalah ya adaptive learning lah kayak gitu ya. Belajar terus berdasarkan apa yang kita saksikan perubahannya. Kita udah bikin banyak intervensi, tapi kemudian kan sistem itu bicara ke kita kan, kita intervensi, mereka sebetulnya juga punya umpan balik ke kita dan apa sih yang perlu kita lakukan itu gitu dari umpan baliknya. Guru saya di MIT, Otto Scharmer, pernah bilang ke saya, yang namanya belajar itu sebetulnya kayak bawa mobil. Belajar kayak bawa mobil itu ya kita kadang-kadang ngelihat spion kanan, spion kiri, kadang-kadang lihat spion atas, tetapi sebagian besar waktu itu adalah kita ngelihat jalanan di depan, jadi kita bisa mengantisipasi, oh ternyata kayaknya 150 meter di depan ini kita akan belok kiri ya, ya maka kita antisipatif itu gitu. Akan ada tanjakan, akan ada turunan, akan ada jalanan yang tidak baik, mutunya lebih rendah daripada yang tadi gitu, yang mulus. Nah, kita perlu adaptif terhadap situasi itu. Jadi yang namanya adaptive learning itu juga bicara soal bagaimana kita belajar dari kemungkinan-kemungkinan apa yang akan terjadi di masa depan. Yang keempat, saya nggak bisa nggak menekankan pada dialog yang inklusif. Itu artinya kita harus tahu sebetulnya untuk setiap isu keberlanjutan itu para pemangku kepentingannya siapa. Kita harus bikin pemetaan itu dan kemudian harus mau duduk bareng, mikirin bersama dan kemudian mengambil keputusan-keputusan rame-rame dan kemudian berkolaborasi kayak gitu untuk untuk nyelesain itu. Kita udah diajarin dari kecil, mungkin dari sebelum akhir kita udah tahu Indonesia itu canggih dalam soal gotong royong gitu. Masa iya kemudian kita perlu mengadopsi kalau ngomongin pendekatan kolaboratif, kemudian kita tidak merasa menemukan apa yang nenek moyang kita ajarin sih gitu ya. Ya kita perlu dengerin nenek moyang tuh untuk urusan inklusi, untuk urusan kolaborasi itu. Dan yang terakhir ini soal duit kali ya. Ini masalah pelik yang saya harus bilang bahwa sumber daya finansial itu diperlukan dalam jumlah yang jauh lebih gede daripada yang sekarang kita punya. Dan kita bukannya nggak punya duitnya,
Tetapi duit itu ada yang kita sudah arahkan ke arah keberlanjutan, tetapi sebagian besar duit itu masih agnostik terhadap keberlanjutan, bahkan kita gunakan melawan tujuan keberlanjutan. Nah, jadi kalau beneran mau ke depan itu mau mencapai keberlanjutan, salah satu way forward paling penting itu adalah sustainable financing. Duit harus kita bikin bekerja untuk keberlanjutan, bukan bekerja melawan keberlanjutan dan bukan tidak peduli pada keberlanjutan. Ya, wah, dapat poin banyak banget nih ya. Ini terus terang menjadi perenungan yang melegakan sekaligus bikin optimis ya Mas Jalal. Jadi kalau cerita ke teman-teman konteksnya GNA ini kan dibikin dengan keberanian untuk bikin ini jadi multi-sektor dan multi-stakeholder. Gimana kita bisa produksi pengetahuan yang relevan buat expert ya, at the same time relevan buat jurnalis, guru, mahasiswa, ya kan, aktivis, yang kadangkala di dalam cangkangnya masing-masing itu tidak familiar gitu ya, atau mungkin bertentangan misalnya gitu. Nah, tetapi bisa diterima. Nah, itu sebuah effort yang wow, setiap hari kita harus belajar gitu. Dan contohnya hari ini, alhamdulillah nih ya, kita bisa bawa audiens yang benar-benar diverse. Ternyata kalau dikaitkan ke arah tujuan tadi untuk kolaborasi bersama-sama solving problems, menurut Mas Jalal berarti kita itu udah on right track ya? Can you comment more about GNA maksudnya? Iya. Iya banget, iya banget. Ya, gimana? Iya banget jawabannya gitu. Pertanyaannya kan on the right track apa enggak? Iya banget kayak gitu. Iya banget ya, iya banget. Wah itu ya boleh lah dielaborasi ke gimana kita bisa apa ya? Bisa optimal gitu, Mas Jalal di situ. Mungkin terkait dengan pertanyaan nomor 6 ya. Gitu. Tadi kan baru tipis-tipis tuh. Oke. Pertanyaan nomor 6 tuh ada 3 kali ya. Kalau nggak salah. Ingat yang pertama tuh sebetulnya perannya apaan kayak gitu, yang kedua punya apa dan apa yang perlu ditingkatkan lagi ya, kalau nggak salah begitu, benar? Peran dan pekerja kreatif seperti GNA untuk impact creation, sustainable development ya kan, untuk tadi enabling collaboration multi-stakeholder ini yang urgent gitu ya. Dan apa opportunity ke depan atau apa yang harus ditingkatkan. Yang saya sangat suka dari GNA itu begini, hari ini misalnya gitu ada laporan, misalnya kayak gitu ya, laporan emission gap report gitu. Emission gap report itu yang bisa baca itu kan kalangan sangat terbatas ya. Ya kalau orang tidak pernah belajar perubahan iklim kayak gitu, terus nggak tahu gitu itu ada apa, ada laporan setahunan kayak gitu ya, mungkin nggak pernah akan baca, atau kalau dilemparin laporan tersebut juga susah bacanya gitu. Nah, peran GNA itu menurut saya salah satu yang terpenting adalah memindahkan pengetahuan-pengetahuan dari jurnal, dari laporan-laporan yang ada di awang-awang itu gitu, yang ada di langit itu ke yang beneran bisa dibaca sama siapapun kayak gitu, atau benar-benar diupayakan sebanyak mungkin orang itu kalau baca dia bisa mengakses pengetahuan dari situ, versi ringkas mudah dipahami kayak gitu ya. Saya selalu mikirin gimana mentranslasikan data yang kompleks kayak gitu, jadi bukan cuma mudah dibaca, tapi actionable insights kayak gitu. Karena orang tuh nanyanya kan gini, bukan saya mengerti, situasinya begini. Banyak orang nanya, saya harus ngapain kayak gitu jadinya. Dan saya harus ngapain atau actionable insights itu gitu, menurut saya adalah hal yang sangat penting bisa GNA berikan kayak gitu. Kalau mau lebih jauh, misalnya solusinya yang lebih solusi yang inovatif gitu ya, bisa juga dikasih tahu. Dan buat saya sangat penting buat organisasi seperti GNA ini bisa ngasih narasi yang appealing kayak gitu. Saya suka baca
eh, jurnal, laporan yang kering kan kayak gitu ya. Ya kalau dipindahin ke apa? Kalau dipindahin ke GNA, ya bagusnya ya jangan kayak gitu kan kayak gitu. Pengen apa? Pengen menarik orang untuk memperhatikan, maka narasinya tentu yang menarik kan kayak gitu. Ini baca, uh, pingin bikin orang baca terus kan kayak gitu. Orang akan apa? Jadi sadar, orang akan terinformasi, orang akan terinspirasi kayak gitu untuk bertindak. Nah, kalau ditanya apa ya? Opportunitiesnya atau apa, peluang ke depan apa? Eh, yang yang pertama kayak gitu nih, karena apa, ini urusannya adalah dampak. eh, Teman-teman sangat bisa sebetulnya ngumpulin datanya. Ngumpulin data tuh nggak gampang, tetapi apa, saya yakin banget gitu teman-teman apa, GNA itu punya kemampuan untuk itu. Kemudian untuk bikin apa, assessment, datanya cukup baik apa enggak kan kayak gitu ya. Kalau kemudian bahkan bisa turun lapangan, ya assessmentnya bisa bukan cuma soal kebenaran data kayak gitu, tapi mungkin sampai impact assessment juga kayak gitu. Yang apa, creating compelling narratives kayak gitu buat sustainability, itu peluang gede banget kayak gitu. Misalnya lewat apa, thought leadership ya. Kalau terus-terusan ngasih tahu nih harusnya begini nih, ini perlu kita lakukan ya bisa. Jadi thought leadership itu bisa jadi apa, penggeret kita semua gitu untuk maju ke depan. Peluang yang lain tentu saja adalah ya karena ini apa, organisasi komunikasi keberlanjutan ya, communication skills bisa terus ditingkatin. Eh, Visualisasi data kali ya, itu apa, pentingnya setengah mati kayak gitu. Kemudian gimana pakai AI, artificial intelligence, kecerdasan buatan yang beneran diarahkan kepada keberlanjutan. Mungkin juga interdisiplinaritas kayak gitu, itu perlu banget ditekankan buat jadi opportunity-nya teman-teman. Nah, area of improvement-nya apa? Buat saya yang namanya orang bekerja di bidang keberlanjutan mustahil berhenti belajar. Eh, Lawang apa, ini semua share cepet banget kayak gitu ya. Saya meleng sedikit, ada standar baru apa, tidur agak lama, kerangka yang baru nongol, laporan baru nongol kayak gitu. Jadi saya tahu yang namanya area of improvement salah satunya adalah ya belajar dengan sungguh-sungguh terus kayak gitu soal isu-isu berlanjut. Termasuk ya tadi saya bilang misalnya artificial intelligence, apa sih urusannya sama keberlanjutan. Kita belajar terus apa, data literasi. Kita kan perlu selalu tahu sebetulnya data mutakhir yang tersedia tuh apaan kan kayak gitu ya. Kemudian tentu saja komunikasi strategis, komunikasi yang berdampak, semakin bertenaga gitu ngasih apa, ngasih laporannya gitu, ngasih apa, bikin tulisannya, dan makin luas jaringannya gitu dengan apa, dengan macam-macam apa, tadi interdisiplinaritas dan bahkan transdisiplinaritas, biar kita nggak cuma apa bekerja sama yang dianggap pakar kayak gitu juga, tapi beneran kerja sama masyarakat, kerja sama apa, teman-teman pemerintah. Dengan demikian apa, disiplinaritas kita beneran ada di level tertinggi kayak gitu, Maris. Makasih banget Mas Jalal. Ini takeaway-nya banyak banget ya. Ada yang mau komen nggak dari teman-teman? Nanti mungkin another session, Mas. Hmm. Oke, kita waktunya udah tinggal 7 menit. Jadi mungkin move ke pertanyaan terakhir ya, Mas Jalal, izin. Yuk, Kalau yuk. ada advice gitu ya, yang Mas Jalal udah pelajari dari perjalanan hidupnya Mas Jalal sendiri nih, gitu. Yang mungkin berguna buat teman-teman di sini, yang profesional, yang guru, yang jurnalis, yang praktisi, aktivis gitu, yang mungkin kita bisa apa pelajari nanti ya sambil jalan gitu. Itu apa? From your own journey nih, biar eksklusif banget. Nah, yang pertama kayak gitu, kalau pesan saya tadi kan apa, soal purpose ya. Dan apa, saya senang dapat sambutan gitu, Muslim itu punya purpose loh, jadi apa, jadi ini apa, jadi khalifah.
Khalifah itu artinya bukan penguasa gitu, tapi pemelihara kan kayak gitu ya. Dan saya selalu bilang ke teman-teman start with why, finding your purpose kayak gitu. Itu beneran loh, itu serius gitu. Kita perlu mulai dari situ. Kalau enggak, perjalanan kita di keberlanjutan, ya itu ini aja apa namanya, nggak akan nggak long lasting kayak gitu. Kita tidak berpikir bahwa kita ini memang jalur hidupnya di sini gitu. Uh, dan kalau kita sudah yakin banget gitu, kita nemu purpose kita apaan di dalam hal yang benar-benar terkait sama keberlanjutan. Mau kita lagi ada barengan sama pemerintah, lagi barengan sama masyarakat sipil, lagi di kampus maupun di perusahaan kayak gitu ya, perusahaan komersial maupun sosial, yang kita akan perjuangkan tetap sama. Itu yang pertama gitu, yang saya yakini ya. Start with why atau finding your purpose. Yang kedua, keberlanjutan ini percayalah, ini maraton bukan sprint. Jadi kalau ngomongin keberlanjutan, eh, yakinlah bahwa ini bukan urusan ini apa namanya, pendek kayak gitu. Ini PR-nya banyak kayak gitu. Kita perlu ini bahkan mungkin bukan maraton yang mulus juga, mungkin ini ultra maraton yang ini yang alamnya lain-lain kayak gitu. Kadang-kadang jalanan di perkotaan, kadang-kadang gurun, kadang-kadang masuk ke rimba kali kayak gitu ya. Yang uh, benar-benar membutuhkan keperkasaan luar biasa, tetapi kita juga tahu kan, yang namanya maraton, ya kita minum di mana, kita berhenti di tempat tertentu, kita merayakan milestones kayak gitu, itu penting. Jadi resilience and patience lah kayak gitu yang menurut saya kedua yang penting. Yang ketiga, stay adaptive. Kalau kita kaku, nggak terbuka sama kemungkinan perubahan, nggak terbuka sama ide-ide baru, nggak terbuka sama teknologi kayak gitu, saya kira susah untuk ada di perjuangan di keberlanjutan ini. Jadi adaptif itu ekstra penting buat saya. Yang ketiga, yang keempat ya, cari teman sebanyak-banyaknya. Embrace partnerships. Jadi karena apa? Karena tidak ada satu pun urusan keberlanjutan yang bisa kita selesaikan sendirian. Bahkan nggak ada yang bisa diselesaikan di dalam satu organisasi, nggak ada yang bisa diselesaikan dalam satu sektor kayak gitu. Ya, yang namanya partnership itu beneran penting, bukan basa-basi ya. Buat saya yang berikutnya, buat stay grounded, kita perlu selalu periksa data, kita selalu perlu meriksa situasi lapangan. Jadi nggak ada tuh orang keberlanjutan yang tangannya nggak kotor sama tanah. Orang ngurusin keberlanjutan kayaknya ya, kalau yang di perusahaan mungkin juga tangannya kotor sama debu juga gitu, sama oli kali gitu. Tapi kita tuh perlu selalu ngecek realitas gitu aja. Dan kemudian umpan balik dari realitas itu kita pergunakan. Salah satu cara penting untuk mempergunakannya itu adalah komunikasi. Kita kalau sudah punya data dari lapangan, data baru kayak gitu dari laporan, mbok yo dibagi-bagi kayak gitu ke yang menurut kita punya peluang untuk memanfaatkannya. Jadi kita bisa ngirim langsung kayak gitu, tapi juga mungkin kita perlu mengolahnya. Jadi storyteller kali ya gitu. Jadi kita lihat apa nih di lapangan yang bagus kayak gitu. Ini bisa nih kita ini kan kita promosikan gitu. Siapa tahu ada yang ada yang terinspirasi gitu ya. Jadi ditaruhlah itu cerita yang baik yang mengarahkan kita ke keberlanjutan. Yang terakhir, saya berharap benar-benar semua orang memegang teguh ini ethical kompasnya. Musuh keberlanjutan terutama di perusahaan kali ya,
itu kan godaan untuk tampil hijau secepat mungkin, semudah mungkin kayak gitu. Dan nggak pernah ada yang kayak gitu, nggak ada yang cepat, nggak ada yang mudah. Jadi harusnya orang sadar itu untuk tidak pernah main-main sama komunikasi keberlanjutan, malah masuk ke wilayah misinformasi dan disinformasi soal keberlanjutan. Jadi megang ethical compass, megang integritas, nggak mau main-main sama sama keberlanjutan. Saya kira itu pesan yang paling salah satu yang paling penting dari tadi. Start with why, resilience and patience, stay adaptive, embrace partnerships, stay grounded kayak gitu. Kemudian communicate, dan yang terakhir peganglah itu ethical compass. Begitu kira-kira. Wah, terima kasih Mas Jalal. Ini sore ini kita berlimpah insight, wawasan ya, experience-nya Mas Jalal dan wisdom yang banyak ya. Juga tadi dari cerita teman-teman, pas banget jam 17 Mas Jalal. Makasih banyak ya buat semua Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menyempatkan hadir dan join 2 jam nih bareng Mas Jalal. Makasih banyak Mas Jalal sudah dengan sangat generous ya membagikan banyak sekali hal buat kita. Mungkin habis ini kita bisa keep in touch ya Bapak Ibu, bareng-bareng kita belajar bersama dan sama-sama lihat potensi-potensi kolaborasi juga untuk bisa solving problems bareng-bareng di tengah masyarakat ya. Ya, mungkin izin kita tutup ya. Mohon maaf kalau dalam kegiatan ini kita ada kesalahan yang mungkin belum sempurna juga, ke depan kita perbaiki ya. Mudah-mudahan bisa ketemu Bapak Ibu lagi di sesi-sesi yang akan datang. Kita tutup sekian. Terima kasih semuanya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.